Halo semuanya, selamat datang di video pengantar praktikum algoritma dan pemrograman B yang kali ini kita akan membahas modul 9 atau print formatting. Tujuan kita pada praktikum kali ini kita akan memahami formatting integer di dalam printf pada C, formatting float dalam printf juga tapi pada C, terus yang string dan formatting lainnya. Sementara untuk alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum kali ini adalah PC yang terinstall CodeBlocks. Oke, lanjut saja. Fungsi printf itu tuh sebenarnya bukan fungsi yang default dari bahasa C tersebut. Tapi kita perlu menambahkan sebuah library yang namanya studio.h atau standar input output. Ya, dimana fungsi printf itu menggunakan format specifier yang diawali dengan persen, di mana format specifier ini akan digantikan dengan nilai-nilai atau argumen-argumen yang ada pada printf. Nah, yang biasanya kita gunakan dalam umumnya bahasa sih kan ada persen %d atau untuk integer, ada persen %f untuk float, persen %c untuk karakter, dan persen %s untuk string. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya. Yang pertama adalah integer formatting atau formatting printf pada integer. Source code. Whoops. Saya di sini punya contoh source code yang dimana saya memiliki tipe data. Oke, di sini saya punya source code yang dimana source code tersebut saya memiliki variabel a dengan tipe data integer. Saya memiliki nilai 1, 2, 3. Oke, dan saya akan melakukan printf atau print formatting dengan beberapa tipe berikut. Saya run hasilnya akan menjadi seperti berikut. Jadi seperti tahu kan, kalau misalnya di tipe data integer kita menggunakan untuk pemanggilan argumen atau nilai dari variabel tersebut, kita bisa menggunakan persen %i ataupun persen %d. Tenang, itu sama saja, tergantung enaknya kalian bagaimana gimana mau menggunakan persen %i atau persen %d. Selanjutnya kalau persen %3d itu maksudnya gimana? Jadi kalau persen %3d kita akan print atau menampilkan 3 karakter dari value dari variabel a. Karena kebetulan kita cuma ada 3 nilai 1, 2, 3, makanya tetap aja kan akan ditampilkannya 1, 2, 3. Terus gimana kalau misalnya kita mau pengen lebih tuh karakternya? Contohnya kita mau ambil 5 karakter. Bisa, tentu saja bisa, tetapi dia karena value kita cuma ada 3 karakter, 1, 2, 3, maka karakter yang lebihan tadi, 2 tadi akan dijadikan menjadi space kosong atau white space di outputnya. Terlihat dari di sini nih. Terus bagaimana kalau misalnya kalau 05D ini apa sih? Kalau 05D itu dia akan menggantikan white space tadi dengan nilai 0. Nih, maka ada 05D. Seperti itu untuk integer formatting. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, float formatting. Float formatting itu tuh adalah formatting yang digunakan untuk menampilkan printf pada tipe data float atau bilangan real atau pecahan. Oke, langsung saja ke source code-nya. Di sini saya punya tipe data float ya. Ada variabel b tipe datanya float dengan nilai pi 3,14159. Oke, coba kita run aja. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Gimana kita tahu di sini tipe data yang kita punya tuh 3144159. Sementara untuk penampilan yang pertama cuma print f pakai persen %f. Di sini kok ada nolnya. Kenapa? Karena ID saya ketika ngaran bilangan float dia akan menampilkan 8 karakter. Sementara di sini ada 7 karakter. 1 2 3 4 5 6 7. Sementara kan kalau ditampilkan 8, maka dia akan tampilkan 0 saja gitu. Oh ya, perlu diingat titik ini juga dihitung satu karakter ya kalau misalnya kita menginput satu nilai. Oke. Terus kalau maksudnya 5F ini apa? Kalau 5F karena kita punya karakter lebih dari 5, maka tetap aja ditampilin sih. Perbedaannya dengan
antara float dengan integer gitu. Nah, terus kalau misalnya kita pengen lebih tuh kan kita punya punya 7 nih, terus kita minta 10. Sama seperti yang integer, dia akan jadi white space atau space kosong. Sementara kalau misalnya ganti 0, ya seperti sama persis dengan yang integer tadi. Tinggal tambahin 0 di depan berapa banyak karakter yang kita inginkan untuk memanggil float variabel b itu. Nah, terus kalau misalnya ini ada titik 2f, ini beda nih. Maksudnya apa? Jadi kan kalau misalnya kita tahu bilangan real ya, atau bilangan pecahan gitu. Kalau misalnya ada angka 0 di belakang koma tuh kita bisa bulatkan gitu kan, bulatkan. Nah, kita bisa tuh untuk membulatkan titik 2f. Berarti kita hanya mengambil dua nilai setelah titik dibulatkan dua kali gitu loh. Gitu. Terus 5.2f, 5.2f ini menandakan kalau setelah kita alokasikan 5 karakter dan menampilkan 2 digit di belakang koma. Karena panjang float 4 karakter, 3 tanda koma, 2 digit di belakang koma, maka akan muncul white space sehingga float berakhir di karakter kelima gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kan ini 5 kan. Titik 2F kita sudah ngebulatkan kedua jadi 3,14. Karena dia cuma 5, maka 5 1 2 3 4 5 itu. Kalau 05.2F ya yang kosong tadi cuma tinggal diganti 0 gitu. Oke, selanjutnya ada string formatting atau formatting untuk string. Sama seperti float integer, kita di sini akan memahami konsep bagaimana sih kalau di string itu formatting printf gimana gitu. Langsung saja ke source code-nya. Oke. Di sini saya udah punya source code nih. Saya mendeklarasikan s ya, variabel s yang dimana tipe datanya string karena dia memiliki panjang ya, walaupun karena juga bahasa C. Terus saya menginisialisasi nilai awalnya tuh ada hey I am Sea, yang dimana panjang karakter tersebut ada 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu. Coba kita run ya. Berikut hasilnya. Nah, sini hanya untuk menandakan, di sini saya menambahkan titik 2 di masing-masing di awal output dan di akhir outputnya. Nih, dari sini akan jadi ada titik 2-nya. Oke. Jadi maksudnya yang pertama %s, tentu saja kalau kita memanggil output nilai dari tipe data string, kita menggunakan %s. Terus 15s. Berarti di sini kita memanggil 15 karakter di dalam variabel s. Nah, karena kita hanya punya 13 karakter, maka dia akan menambahkan space kosong di depan di situ. Kan 13, sini ada 2 nih kosong nih. Jadi 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu. Terus ada persentik 10s. Persentik 10 sini apa? Hanya 10 karakter pertama string saja yang akan diambil. Kita punya pertama ya hi I am Sea. Tapi kenapa di output di sini cuma hi I am? Ya karena ini sudah 10 gitu. 10 karakter nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh. Ini kan ada spasi nih. Makanya di sini jadi spasi. Oke. Terus kalau minus 10s ini apa gitu loh. Minus 10s di sini berarti string akan dialokasikan sebanyak 10 karakter dan hanya akan ditampilkan rata kiri. Gitu. Nih, dia akan rata kiri kan. Nah, terus kalau misalnya 15s, dia akan lampir rata kiri. Terus karena kita kelebihan, ya dia tinggal manggil saja gitu, 2 space kosong.
seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya ada formatting lainnya atau formatting yang harus enggaknya pengetahuan umum yang harus kita tahu di bahasa C. Oke, langsung saja ke contoh shortcutnya aja kali ya. Nih, di sini sudah saya arahnya. Nah, yang pertama ada hexadesimal. Kalau untuk kita pengen nih ngebuat program yang untuk konversi atau biner ke hexa atau hexa ke oktalan dan lain-lain gitu. Nah, kita bisa tuh dengan bahasa C. Nah, untuk panggilannya kita menggunakan %x. Terus ini saya memiliki nilai desimal 255. Mau saya konversikan ke hexa, tinggal aja langsung %x. Nah, kan hasilnya menjadi FF. Kan nilai 255 tuh heksanya adalah FF. Nah, kalau sementara untuk kalau ada hashtagnya, maka dia akan menambah 0xFF gitu. Nambah buat sebutannya tuh apa ya, alokasi memori gitu. Nah, oke, lanjut selanjutnya ada oktal. Basis bilangan oktal tuh basis 8. Oh ya, kalau hexadesimal kan 16 ya. Kalau oktal ini basis 8. Nah, saya punya nih nilai desimal 255, saya ubah ke oktal gitu ya. Tinggal panggil aja persen O, maka dia otomatis dari 255 dia akan menyelesaikan kalau bilangan oktalnya tuh 377. Selanjutnya ada signed integer. Nah, signed integer ada unsigned integer. Bedanya apa sih? Nah, kalau misalnya batas signed integer itu ada di 2147483 ya, sekian. Nah, makanya tapi di sini akan jadinya minus karena dia melebihi batas perhitungannya, maka dia jadinya minus gitu. Nah, sementara kalau misalnya unsigned itu batasnya dari 0 sampai 4 juta sekian lebih gitu. Ya, ada di modul kalian kalau misalnya pengen lihat penjelasan lebihnya. Nah, kalau misalnya kalian nih mau pakai petik, kalau di dalam perinformating tuh gimana? Ya tinggal begini saja. Kalian tinggal tambah slash petik atau slash petik 2 gitu untuk mengambil petik. Kalau persen, kalau pengen persen nih kalian pengen gunain 50%. Nah, kalian tinggal panggil saja, contohnya kan persen D nih untuk manggil tipe data integer. Tinggal tambahin persen 2 kali di belakangnya, maka di situ akan tampil persen. Oke, sepertinya untuk cukup sekian untuk materi modul 9 kali ini. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Selamat belajar teman-teman.